Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga masih diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal barokah. Itu harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru. Saya mulai pertanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16 ya. Kalau harinya ya saya mulai untuk hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya 3 hari ke depan. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema, kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi untuk temanya, kebenaran apakah yang akan terungkap. Nah, ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terungkap, ya pastinya di dalam tersebut akan ada suatu peristiwa-peristiwa. Kan seperti itu ya sobat ya. Nah, peristiwa-peristiwa itu nantinya akan tetap ya saya bagi 3 faktor. Apakah nanti ada peristiwa di seputar asmara, apakah nanti ada peristiwa di seputar pekerjaan, ataukah di seputar keuangan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi semoga akan bisa dipahami ya. Ketika kalian masih belum bisa memahami ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Karena apa ya, bisa dikatakan masih banyak yang salah paham gitu loh. Ya, kalau saya membuat satu tema itu nggak mungkin lah saya keluar ataupun saya melenceng jauh dari tema tersebut. Nah, ketika kalian masih ada yang mengatakan kok tidak sesuai tema, ya berarti kalian tidak memahami apa yang saya maksud. Nah, seperti itu ya. Kalau apa ya istilahnya, setahu saya ketika saya membuat suatu tema itu pasti cocok lah gitu loh sama yang saya temakan itu. Seperti itu ya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama temanya, ya berarti kalian itu nontonnya di-skip-skip gitu loh, diloncati. Berarti kan tidak mengerti akhirnya gitu loh sobat ya. Oke ya, tetap ya, apapun uploadan dan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu mengacak luas, yang nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak yaudah kalian. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Sekali lagi, jangan bersedih dan harap dimaklumi. Ya, karena ini kan bersifat general reading sobat gitu loh, mengacak ya, luas. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Dari situ nanti akan saya bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian. Disitulah saya akan bisa menembak lebih akurat lagi. Jadi kalian akan mendapatkan suatu jawaban-jawaban yang lebih akurat. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian. Semoga akan bisa selaras ya. Sobat ya, next lanjut setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian. Semoga akan bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo. Artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk asmara Leo dulu. Leo, di sini kartu utama kalian muncul Death ataupun The Death ya, prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ada raja tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan zodiak Leo ini, kalau saya tangkap asmaranya ini adanya suatu beberapa masalah yang sedang kalian hadapi, dimana kalian itu juga bingung di sini, itu loh. Dengan kebingungan tersebut kalian itu berharap ada suatu solusi sehingga akan bisa membuat kestabilan dalam hubungan asmara. Karena jelas ketika kartu Death ini muncul menandakan bahwa kalian sedang adanya suatu diliputi sebuah masalah ataupun sebuah problem di sini. Cuman di sini Death ini menggambarkan dua makna. Gitu loh. Bisa saja adanya suatu perubahan di mana itu asmara kalian yang semula buruk menjadi baik, menjadi positif. Nah, bisa saja yang semula positif kebalikannya bisa menjadi buruk, bisa menjadi ada suatu banyak masalah di sini. Cuman di sini ditekankan sekali lagi, cuman di sini ditekankan ketika apapun itu yang terjadi ya, khususnya ketika itu mungkin asmara kalian lagi kurang baik ataupun lagi adanya suatu problem, kalian di sini jangan stuck, jangan stagnan, jangan diam, apalagi mundur. Tetap kalian harus berani melangkah ke depan ya. Apapun itu masalah nanti berhasil atau tidak dipikir belakangan, yang jelas ketika kalian datang masalah kalian harus berani untuk bisa maju, untuk bisa menyelesaikan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Karena jelas sekali lagi di sini Death akan ada satu perubahan juga di sini. Yaitu tadi. Cuman di sini bisa dikatakan apa ya, perubahan yang mendebarkan hati. Ya, maksud saya yaitu tadi, bisa saja ini yang baik menjadi suatu keburukan ataupun menjadi banyak masalah. Nah, bisa saja yang ada masalah itu akan cepat sekali akan menemukan sebuah apa ya, perbaikan lagi, kestabilan lagi, keharmonisan lagi, kebahagiaan lagi secara cepat. Nah, bisa saja seperti itu. Cuman intinya di sini apapun yang terjadi, ketika kalian kesulitan ya di sini disarankan kalian harus mencari mencari istilahnya itu teman ataupun orang yang bisa kalian sharingkan. Ketika kalian kesulitan ya, ketika mungkin itu masih bisa kalian atasi sendiri, ya diatasi sendiri saja. Nah, tanpa bantuan orang lain pun ya saya rasa tidak masalah. Sekali lagi Death ini akan ada suatu perubahan yang mendebarkan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Nah, ini jelas kenapa saya tadi mengatakan kelihatannya zodiak Leo ini ada sebuah masalah konflik yang kalian hadapi, karena jelas di kartu konfliknya juga mengatakan The Emperor. Artinya di sini bahwa kalian itu apa ya, mau menyusun rencana di sini. Adanya suatu kefokusan sehingga kalian di sini mau menyusun sebuah rencana, mau menyusun sebuah strategi baru ataupun taktik baru agar asmara kalian ketika mungkin itu ada masalah akan bisa terselesaikan ya, akan bisa damai lagi, akan bisa reda. Ketika tidak ada masalah pun di sini tetap kelihatannya kalian ingin fokus, karena kalian kalau bisa menangkap energi kalian, kalian menginginkan ada suatu perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu ya. Makanya di sini digambarkan adanya suatu raja, raja yang sedang duduk. Artinya sedang adanya suatu kefokusan kalian memikirkan tentang asmara kalian. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Terus di masalah pekerjaan di sini ada utama kalian ada desan. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu The Devil. Nah, ini luar biasa. Kenapa dengan Leo ya? Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis. Ini kalau saya tangkap sih, sebetulnya zodiak Leo itu menginginkan ada satu kestabilan di sini. Kalian menginginkan ada suatu perkembangan. Kalian menginginkan agar bisa mencapai target lah, mencapai sukses lah. Itu yang sedang kalian harapkan. Impian besar di sini. Bisa saja faktor kedua, bisa saja di sini awalnya bagus ya. Mungkin masih stabil ya, kalian masih bisa mencapai beberapa target yang kalian inginkan. Bisa saja seperti itu awalnya. Cuman pada akhirnya di sini ya, dengan seiringnya waktu berjalan, di sini kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah rintangan, sobat. Karena jelas muncul The Devil. Gitu loh. Nah, inilah yang membuat istilahnya itu yang membuat kesulitan kalian dalam istilahnya untuk menyetabilkan ya, agar bisa cepat mencapai target, baik itu secara keberhasilan maupun kesuksesan. Nah, di sini terhambat di sini karena muncul orang-orang toksik. Ini jelas tidak bisa dibohongi ya. Muncul orang toksik, orang iri hati yang menembakkan aura black magic sehingga aura kalian tertutup. Nah, di sini energinya berat gitu loh. Bisa saja ini yang semula stabil ya, bisa saja ini akan ada suatu masalah gitu loh. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini terlihat saya tadi mengatakan
ketika kalian ingin adanya suatu kestabilan, ya, itu akan sangat sulit di sini. Ketika kalian tidak ada masalah pun nanti kalian harus waspada. Takutnya tiba-tiba di sini terjadi suatu masalah dan itu sangat mengagetkan juga nantinya. Untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ini the devil ya. Nanti saya akan deteksi karena di sini jelas energinya kurang bagus. Ada suatu ketertutupan, adanya suatu ikatan juga di sini. Makanya harapan kalian itu apa ya? Terkadang banyak gagalnya di sini, sobat. Banyak ketersendatannya. Susah, sulit mencapai target karena di sini aura kalian itu belum apa ya? Belum dibersihkan gitu. Dalam arti belum dinetral. Nah, ketika aura itu dinetralkan otomatis bersih dari hal-hal negatif. Nah, di situ insya Allah akan lancar gitu ya. Lanjut dulu di keuangan. Di sini ada Ace of Pentacles, kartu utama kalian. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Ini saling menyerang ya. Nah, ini jelas ya, bisa dikatakan apa ya? Kartu utama kalian Ace of Pentacles. Awalnya juga terdeteksi bagus ya, seperti pekerjaan di sini ya dia. Adanya suatu kerezekian ya. Awalnya seperti itu. Nah, bisa saja di sini adanya suatu konflik juga kalian di sini. Ya, mungkin apa ya, dengan masalah keuangan akhirnya kalian terjadi mungkin selisih paham entah sama pasangan kalian, entah sama orang luar, entah sama orang terdekat kalian gitu. Awalnya sih bagus, stabil ya. Sekali lagi itu loh. Mungkin ada kelancaran. Ya, cuman di sini bisa dikatakan ketika itu mungkin ada suatu keuangan yang stabil, di sini bisa juga kalian adanya suatu masalah akhirnya. Makanya terkonfirmasi sama adanya suatu 5 tongkat. Nah, seperti itu ya. Dalam arti begini ya, 5 tongkat ini menandakan bahwa kalian tuh sedang kesulitan. Bisa saja kalian mengalami konflik ini dengan diri kalian sendiri, dengan kehidupan kalian sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ya. Kan secara logika ketika kita memang kesulitan dalam menyetabilkan suatu keuangan, apalagi sulit mencapai kelancaran rezeki. Nah, disitulah juga yang bisa dinamakan suatu masalah gitu loh. Masalah buat kita sendiri. Nah, itu yang faktor kedua, faktor pertama. Yang faktor kedua, di sini bisa saja ini apa ya, berurusan dengan orang lain. Ya mungkin masalah utang piutang ataupun apa ya. Nah, seperti itu bisa saja, sekali lagi bisa saja ini masalah ini didatangkan dari orang lain ya. Bisa saja tidak ada hubungannya sama orang lain, tapi ya itu tadi yang saya katakan, bisa saja itu kalian sendiri yang merasakan sebuah kesulitan sehingga adanya suatu permasalahan. Ya. Jadi ya Jaklio di sini apa energinya kurang bagus karena adanya suatu tembakan gitu loh. Nah, sebentar ya akan saya deteksi ya. Apakah ada non medis di sini? Oke. Ini di masalah asmara, zodiak Leo kurang bisa diuntungkan juga ya. Cuman kalian terdeteksi adanya 50-50, 50%, 50%. Bisa saja ini akan ada suatu kebaikan di 3 hari ke depan, bisa saja malah akan ada sesuatu keburukan. Jadi sekali lagi kalian akan mendapatkan suatu kejadian yang mendebarkan. Makanya saya mengatakan 50%, 50% sobat. Itulah kebenaran yang akan terungkap ya. Terus di masalah pekerjaan ini jelas ya, kebenaran yang akan terungkap bisa dikatakan ini lagi kurang bagus untuk sahabat Leo ya. Harap berhati-hati di 3 hari ke depan kemungkinan akan ada yang sedikit kurang bagus di sini. Ya, mungkin sulit mencapai target ya, kegagalan, mau selesai target tiba-tiba gagal. Karena di sini jelas ada the devil juga gitu loh. Kalau secara penerawangan juga jelas di sini tadi saya menerawang memang ada suatu ketertutupan di kalian. Kalau bisa dinetral ya, sekali lagi saya juga tidak maksa ya, ini kembali lagi sama kalian gitu loh. Ya. Harus ada suatu penetralan di sini. Itu saran ya, biar lebih bagus. Karena ini berimbas juga di keuangan gitu loh. Ya. Berimbas juga di keuangan. Cuman saya menangkap di sini apa ya? Memang terdeteksi 50% 50% sih. Ya, kalian masih diuntungkan di masalah keuangan. Cuman apa ya, bisa dikatakan lebih berat adanya suatu kegagalan di sini sobat. Dalam arti untuk kelancaran rezeki, untuk pemasukan rezekian yang datang itu. Ini kelihatannya rada berat gitu loh, meskipun terdeteksi 50%, 50%. Bahkan saya mendeteksi saya menangkap suatu penerawangan bahwa banyaknya penurunan keuangan di sini. Yang 50%. Dan yang 50% lagi ya semoga itu akan bagus. Justru kalian akan dihantam sebuah rezeki-rezeki juga sih.
Makanya saya tadi mengatakan biarpun di sini terdeteksi imbang ya, 50-50, cuman kelihatannya lebih berat ya gitu, lebih berat, kalian tidak diuntungkan di sini. Kira-kira seperti itu ya, secara persentase. Ya semoga saja hal yang terbaik itu mengena sama kalian. Karena saya menangkap di sini ya, kalian di masalah keuangan, ya kenapa kok seret biarpun terdeteksi 50%, 50%, 50%, kenapa kok masih lebih berat yang adanya suatu kegagalan, kurang keberuntungan. Karena kalian jelas tertembak di sini, sobat. Jelas kalian ada suatu penutupan energi di sini. Ya silakan nanti kalian rasakan ya. Ketika mungkin kalian tidak yakin ya ataupun tidak percaya dengan yang saya ucapkan ya, kalian nanti yang bisa merasakan itu di 3 hari ke depan. Ya. Ataupun kalian sudah merasakan bahwa kesulitan kalian di faktor keuangan. Karena jelas di sini. Nah, makanya saya selalu memberikan informasi gitu loh ya. Agar yang buruk ya jangan ditakuti, jadikan suatu waspada, sahabat ya. Hati-hati, adanya suatu penetralan. Karena apa? Ketika itu kalian jalankan itu kan nanti efeknya ataupun imbasnya ya baik sama kalian bukan sama saya. Kan seperti itu sobat ya. Ya. Jadi saya rasa zodiak Leo harap berhati-hati ya khususnya di faktor pekerjaan sama keuangan. Ya. Kalau di asmara pun apa ya akan ada suatu kejutan juga. Cuman yang saya lebih menegaskan harap waspada sekali di masalah pekerjaan dan keuangan khususnya di masalah keuangan juga di sini. Ini efek loh ya. Efek kalian tertembak di pekerjaan. Akhirnya kan mengefek juga di keuangan. Ada kekacauan ya. Mungkin ada juga perselisihan. Ya memang seperti itu. Reaksi energi negatif memang seperti itu sobat. Memang kalian dibuat susah, dibuat sengsara, dibuat banyak masalah sama orang yang toksik, sama orang yang iri hati. Nah, seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini apa ya? Ada sih yang memang energinya benar-benar real ketarik gitu loh. Makanya saya berani mengatakan ya itu tadi ada ketertutupan, ada ketertembakan di faktor pekerjaan yang membuat kacau semua. Ini asmara kalian saja hampir kacau kok. Ya, di sini kayak saya menangkap. Tapi apa ya? Lebih condong ke masalah keuangan dan pekerjaan ini. Harus benar-benar diperhatikan untuk sahabat Leo ya. Kalau bisa di netral ya. Kalau bisa di netral karena efeknya luar biasa merambat ke keuangan gitu. Oke ya untuk sahabat Leo semoga bisa dipahami. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang jelas semoga manfaat. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapannya adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Sekali lagi saya kembalikan sama kalian ya. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Apakah resonate atau tidak kan kalian sendiri. Nah, ya. Yang poin terakhir, ketika kalian datang masalah sering saya mengatakan jangan pernah menyerah, tetap kuatkan secara doa dan istilahnya itu doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan juga lakukan tahap ikhtiar untuk penetralan apapun itu. Ya ketika kita bisa, ya kita netralkan sendiri sobat. Karena saya di sini hanya memberikan informasi gitu loh. Kalau bisa dinetralkan sendirilah kalau memang bisa. Nah, ketika kita tidak bisa ya tidak ada salahnya juga gitu loh. Sekali lagi tidak ada salahnya juga demi kebaikan kita untuk langkah selanjutnya ya kita cari orang-orang di bidangnya, konsultasikan. Siapa tahu mereka memberikan solusi akhirnya aura kalian terbuka. Jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar gitu loh di kehidupan kalian. Nah, kan seperti itu ya. Karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat. Tidak akan pernah bisa berubah otomatis ya nasib seseorang itu. Ketika apa? Ketika kita sendiri tidak mau berjuang mengubah nasib kita sendiri gitu. Nah, ya, doa saja makanya saya mengatakan doa saja tidak cukup. Harus ada suatu perjuangan. Itu tadi, ketika apalagi masalah yang kalian hadapi itu sudah tidak masuk logika, sudah banyak keganjilan. Ya ditempuh dengan cara ikhtiar itu tadi gitu. Agar nasib kita berubah ya. Jangan dibiarkan ini ya untuk sahabat Leo ya. Ini ada beberapa yang sudah mengakar dalam ini gitu loh. Makanya saya sampai kaget kesulitan ya di masalah pekerjaan sama keuangan benar-benar ada yang kesulitan pol di sini. Ya mungkin ada yang suatu apa ya sudah mengakar gitu loh. Kalau bisa cepat di netral ya. Seperti itu ya. Ini saran ya. Tetap semua kembali sama-sama kalian. Kalau mau di netral atau tidak ya itu kan terserah kalian juga gitu loh.
Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.